Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawatun Nabila, NIM E2019-1043, Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menanggapi sebuah video yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, selaku dosen pengampu Sejarah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Nah, di sini saya akan menanggapi sebuah video yang berjudul tentang perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah. Nah, sebelum kita membahas tentang perkembangan peradaban Islam di masa pemerintahan Umayyah, kita harus mengetahui dulu apa sih dinasti Umayyah itu. Nah, dinasti Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu yang dimulai dari tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, selanjutnya yaitu kapan dinasti Umayyah ini didirikan. Nah, dinasti Umayyah ini didirikan semenjak kaum Muawiyah memiliki basis rasional yang solid untuk membangun masa depan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang urutan Khalifah Umayyah yang pertama. Di sini ada Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjabat dari tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai 60 Hijriah atau 680 Masehi. Nah, berikutnya digantikan oleh Yazid ibnu Muawiyah dari tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi sampai 64 Hijriah atau 683 Masehi. Nah, setelah berakhirnya pemerintahan Yazid ibnu Muawiyah kemudian digantikan oleh Marwan bin Hakam yang menjabat dari tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi sampai 65 Hijriah atau 685 Masehi. Kemudian digantikan oleh Abdul Malik bin Ibnu Marwan, yaitu dari tahun 65 Hijriah atau 685 Masehi sampai 66 Hijriah atau 686 Masehi. Kemudian dilanjut dan digantikan oleh Muawiyah kedua atau Ibnu Yazid dari tahun 66 Hijriah atau 686 Masehi sampai 86 Hijriah atau 705 Masehi. Kemudian digantikan oleh Al-Walid bin Abdul Malik yang menjabat dari tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi sampai 96 Hijriah atau 715 Masehi. Kemudian urutan Khalifah Umayyah yang kedua. Di sini ada Sulaiman bin Abdul Malik yang menjabat dari tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi sampai 99 Hijriah atau 717 Masehi. Kemudian digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz dari tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi sampai 101 Hijriah atau 720 Masehi. Nah, kemudian digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik, yaitu menjabat dari tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi sampai 105 Hijriah atau 724 Masehi. Nah, kemudian digantikan lagi oleh Hisam bin Abdul Malik yang menjabat dari tahun 105 Hijriah atau 724 Masehi sampai 125 Hijriah atau 743 Masehi. Dan diteruskan oleh Al-Walid yang kedua atau bin Yazid yang kedua, yaitu dari tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi sampai 126 Hijriah atau 744 Masehi. Dan dilanjutkan oleh Ibrahim bin Al-Walid kedua, yaitu dari tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi sampai 127 Hijriah atau 750 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Marwan kedua atau bin Muhammad, yaitu dari tahun 127 Hijriah
sampai 123 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Nah, di dalam peradaban Islam di masa pemerintahan Umayyah, di sana juga terdapat pola pemerintahan Bani Umayyah. Nah, seperti apa pola pemerintahan Bani Umayyah? Di sana dijelaskan terdapat 4 pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki. Yang ketiga, khalifah yang terkenal fanatik kearabannya. Dan yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Nah, di dalam peradaban Islam di masa pemerintahan Umayyah, di sana terdapat 5 organisasi. Yang pertama yaitu organisasi politik atau disebut An-Nizamus Siyasi. Yang kedua yaitu organisasi tata usaha yang biasa disebut An-Nizamul Idari. Dan yang ketiga yaitu organisasi pertahanan dan disebut An-Nizamul Harbi. Dan yang keempat yaitu organisasi keuangan yang disebut An-Nizamul Ma'il. Dan yang kelima yaitu organisasi kehakiman yang biasa disebut An-Nizamul Qadar. Nah, berikutnya tentang keberhasilan apa saja yang didapat di masa pemerintahan Bani Umayyah, yaitu keberhasilan yang didapat di masa pemerintahan Bani Umayyah yang paling menonjol yaitu di masa pimpinan Abdul Malik. Yang pertama yaitu berhasil memperbaiki bidang administrasi. Lalu yang kedua, berhasil menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di kantor pemerintahan. Nah, yang kedua itu di masa pimpinan Abdul Aziz bin Marwan. Nah, di masa pimpinan Abdul Aziz bin Marwan yaitu mendapat keberhasilan yaitu 1. Membuat pengukur Sungai Nil. Yang kedua, membangun jembatan. Dan yang ketiga, berhasil memperluas Masjid Jami. Nah, berikutnya yaitu masa pimpinan Hajjaj bin Yusuf. Nah, di masa pimpinan Hajjaj bin Yusuf yaitu berhasil melakukan perbaikan sistem irigasi, mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok. Yang kedua, melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Dan yang ketiga, membangun kehidupan ekonomi dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, terus takaran dan ukuran. Nah, setelah masa pimpinan Hajjaj bin Yusuf, kemudian ada pimpinan Al-Walid. Nah, pimpinan Al-Walid ini menghasilkan keberhasilan yaitu membangun kesejahteraan rakyat, memberi jaminan hidup kepada seluruh anak yatim, memberikan pelayanan khusus untuk orang-orang yang cacat, dan menyediakan bangunan atau tempat tinggal khusus untuk orang-orang yang memiliki penyakit kusta. Nah, kemudian setelah itu di masa pemimpinan pada masa Bani Umayyah keempat, yaitu yang paling menonjol yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, di masa Umar bin Abdul Aziz yaitu menghasilkan keberhasilan melakukan pembersihan di kalangan Bani Umayyah. Yang kedua, melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Yang ketiga yaitu melakukan perbaikan di lahan pertanian. Dan yang keempat yaitu memberikan bantuan terhadap orang-orang yang sakit. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sedikit semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.